Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita semuanya masih bisa bertatap muka dalam pembelajaran seperti biasanya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya yang saat ini telah menimpa di negara kita. Anak-anakku semuanya, kali ini pertemuan yang kedua, yaitu kita akan membahas atau melanjutkan pembelajaran kita di minggu lalu, yaitu tentang bagaimana tata cara mengurus jenazah. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali pembelajaran kita di pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai akan saya absen satu persatu. Bagi yang hadir silahkan mengucapkan hadir. Amelia Depriani hadir. Oke. Calisha Amelia Putri. Cantika Dwi Oktalira. Cantika Nur Alia. Dela Fitria. Devi Cahya Safitri. Farah Zinta Nabila. Fatin Nurul Karisma. Niswatul Aulia. Syifa Eryana. Wita Tarisa. Oke. Untuk materi pagi hari ini semuanya hadir. Mudah-mudahan nantinya yang akan kita pelajari bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Ya, sekarang yaitu urutan yang ketiga, yaitu tentang tata cara mensolati jenazah. Oke, anak-anakku perhatikan dalam materi hari ini, perhatikan semuanya karena nanti di akhir dari materi ini nanti anak-anak semuanya akan saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk kalian berdiskusi dan nanti akan ada tugas yang akan diberikan kepada kalian. Oke, mensolatkan jenazah. Hukum daripada mensolati jenazah itu hukumnya yaitu fardu kifayah. Hal ini sebagaimana yang memang disabdakan oleh Rasulullah, bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada umatnya apabila ada orang yang meninggal dunia maka kita harus mensolatinya. Hukum fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah sebuah kewajiban orang muslim, akan tetapi bila mana salah satu orang muslim tersebut sudah melaksanakan maka gugur kewajiban umat muslim yang lainnya. Jadi apabila sudah ada satu orang saja yang sudah melaksanakan sholat jenazah tersebut, maka umat muslim yang lainnya tidak ada kewajiban untuk mensolatkan. Seperti itu. Nah, anak-anakku semuanya, bahwasanya ketika ada orang meninggal dunia di masyarakat yang saat ini berkembang, banyak orang yang takziah atau mungkin orang yang memang mengikuti prosesi orang yang meninggal dunia, karena di situ terkandung beberapa fadilah. Apa saja fadilahnya? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang mengiringi jenazah dan turut mensolati, ia akan memperoleh pahala sebesar 1 qirot. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah sampai selesai penyelenggaraannya, berarti dari awal sampai akhir, maka ia akan memperoleh 2 qirot. Ukuran yang terkecil atau salah satunya itu beratnya seperti gunung Uhud. Jadi pahala sebesar gunung Uhud. Kita bisa bayangkan seberapa besarnya itu. Nah, itu salah satunya. Sedangkan kalau dari awal sampai akhir kita mengikuti proses orang yang meninggal dunia, maka akan mendapatkan dua qirot. Nah, salah satunya itu
yang paling kecil atau salah satunya itu sebesar gunung Uhud. Luar biasa, subhanallah, pahala yang diberikan Allah kepada hambanya bagi yang memang ikut menyolati atau ikut mengiringi jenazah sampai ke pemakamannya. Oke, kita melihat dalam tata cara sholat atau prosedur mensolatkan jenazah itu. Yang pertama yaitu bila mana jenazahnya itu seorang laki-laki, maka imam posisinya ada di kepala jenazah. Jadi imam menghadap ke arah kepala jenazah bila jenazahnya itu laki-laki. Akan tetapi bila mana jenazahnya perempuan, maka posisi imam itu menghadap ke arah perutnya. Yang kedua, usahakan makmum membuat shaf sholatnya lebih dari satu shaf. Jadi walaupun memang dalam sholat jenazah itu tidak sama seperti sholat-sholat yang lainnya, seperti sholat wajib atau mungkin sholat sunnah muakkadah, itu shafnya bagaimana tetap dibikin lebih dari satu shaf. Syukur bisa sampai 5 shaf. Yang ketiga, posisi jenazah berada di depan orang menyolatkan. Kecuali kalau memang sholat jenazah tersebut sholatnya sholat gaib. Kalau sholat gaib memang jenazah tidak ada. Ya, bila mana memang ada jenazahnya, maka posisi jenazah itu ada di depan. Nah, rukun sholat jenazah. Nah, ini penting karena salah satu keabsahan sholat jenazah itu bila mana rukun-rukunnya ini semuanya dijalankan. Yang pertama yaitu niat. Niat ini adanya di dalam hati. Jadi ketika kita melafadzkan takbir Allahu Akbar, maka disitulah letak niat kita. Niat tidak diucapkan, akan tetapi ada di dalam hati kita masing-masing. Bagi kita umat yang memang mempunyai madhab, bahwasanya melafadzkan niat untuk di awal sebelum takbir itu adalah ta'yinun niat, dengan tujuan apa? Supaya ketika kita takbir, niat itu sudah tertanam di dalam otak kita atau keingatan kita. Jadi ketika kita sudah takbir, untuk niat dalam hati, untuk menghadirkan niat dalam hati itu akan lebih mudah. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Ini adalah rukun yang kedua, sama seperti sholat fardu. Jadi bagi yang memang mampu berdiri, maka diharapkan berdiri. Yang ketiga, takbir sebanyak 4 kali. Nah, ini perbedaan daripada sholat jenazah dengan sholat yang lainnya. Kalau memang sholat jenazah itu hanya takbir dan berdiri, tidak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada i'tidal dan yang lainnya. Yang keempat, mengangkat tangan pada takbir pertama. Nah, ini hukumnya wajib, harus dijalankan. Selanjutnya membaca suratul Fatihah. Ini nanti ada di tata cara yang selanjutnya. Selanjutnya membaca sholawat Nabi. Dan yang selanjutnya yaitu berdoa untuk jenazah. Dan terakhir yaitu salam. Ini adalah rukun-rukun ketika kita melaksanakan sholat jenazah. Sekarang syarat sholat jenazah itu apa saja? Nah, ini harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Berarti tidak boleh dalam keadaan junub, tidak boleh dalam keadaan haid atau mungkin nifas, atau mungkin tidak mempunyai tidak dalam halangan. Dan juga tidak suci dari hadas kecil, yaitu sudah berwudu. Yang kedua, syarat sholat jenazah yaitu suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Jadi badan dan pakaian yang akan digunakan dalam sholat itu harus suci dari najis. Pastikan itu semuanya suci, bersih. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, aurat ini sama seperti kita akan melakukan sholat fardu. Nah, yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Nah, sekarang tata cara.
Tata cara sholat jenazah itu seperti apa? Yang pertama yaitu takbiratul ihram sambil berniat. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwasanya niat itu ada atau hadir ketika kita takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar, disitulah dihadirkan niat. Nah, setelah takbir yang pertama yaitu membaca suratul Fatihah. Nah, untuk niat tersebut, nah, ini tadi saya katakan bahwasanya sholat jenazah itu ada yang gaib, mungkin ada yang hadir. Nah, untuk yang niat ini saya contohkan ini yang hadir, ada mayatnya di depan kita. Nah, niatnya bagaimana? Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau memang menjadi makmum. Nah, niat ini hadzal mayyiti ini bila mana mayitnya seorang laki-laki. Kalau memang mayitnya seorang perempuan, maka niatnya akan ada perubahan. Berubahnya bagaimana? Kalau memang mayitnya seorang perempuan, maka jadinya usolli ala hadhil mayyitati. Begitu ya. Itu kalau memang kalau mayitnya perempuan. Nah, kalau gaib bagaimana? Maka hadzal mayyiti atau hadhil mayyitati itu dihilangkan. Usolli alal mayyitil ghaibi fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ya, usolli alal mayyitil ghaibi arba'at takbiratun fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau memang mayitnya tidak ada. Orang yang meninggal ada di Papua, sedangkan kita ada di Jakarta, maka itu adalah sholatnya sholat gaib. Yang kedua, takbir yang kedua yaitu membaca sholawat Nabi. Ya, sholawat Nabi yang paling singkat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu tata cara yang kedua. Yang ketiga, takbir lagi yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Doanya bagaimana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh sampai di situ atau mungkin mau dilanjutkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si'amat kholahu. Nah, ini semuanya contoh doa ini bila mana mayitnya seorang laki-laki. Kalau memang perempuan, ya domirnya tinggal diganti. Domirhu menjadi ha. Kalau memang perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa si'mat khalaha. Bila mana itu mayitnya seorang perempuan. Yang selanjutnya setelah kita membaca doa, maka kita lakukan takbir yang keempat atau takbir yang terakhir. Nah, ini untuk apa? Untuk membaca doa juga untuk jenazah dan juga orang yang ditinggalkan. Bagaimana doa yang keempat ini? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Ini doa takbir yang keempat. Sama, bila mana mayitnya perempuan, maka dia berubah domirnya. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana walaha. Ini doa, ini memang niatnya semuanya fadilahnya untuk memintakan ampun untuk si mayitnya. Nah, setelah itu takbir keempat, setelah membaca doa, maka kita akhiri dengan salam. Nah, salam ini berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu kita salam cuma assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau untuk sholat jenazah maka ada lebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Jadi berbeda ketika sholat fardu dan sholat jenazah. Nah, itu adalah tata caranya. Nah, ini adalah beberapa yang berkaitan dengan bagaimana kita mensolati jenazahnya. Oke, itu materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dan kalian bisa melihat